Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Ibu doakan juga mudah-mudahan kalian masih ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pertemuan kali ini masih di bab 3 ya, bab 3 relasi dan fungsi. Pembahasannya memang cukup banyak ya untuk bab relasi dan fungsi ini. Oke, pengertian dari relasi kita sudah bahas. Kemudian cara menyatakan relasi ya, yaitu dengan diagram panah, pasangan berurutan, dan koordinat kartesius sudah kita bahas. Fungsi dan korespondensi satu-satu. Pengertian fungsi atau pemetaan sudah. Notasi fungsi sudah. Menentukan nilai fungsi ya, yang fx sama dengan 3x tambah 1, kemudian x-nya itu diganti ya, yang itu ya, menentukan nilai fungsi sudah. Grafik fungsi juga sudah pada pertemuan sebelumnya ya, kita menggambar grafik fungsi. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas banyak pemetaan yang mungkin dari dua himpunan dan korespondensi satu-satu. Oke, banyak pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Jika banyak anggota himpunan A adalah NA ya, banyaknya anggota himpunan A adalah NA itu sama dengan A, dan banyak anggota himpunan B atau NB itu sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin, pemetaan sama dengan fungsi ya, maka banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. Banyak anggotanya ya, B dan A ini ya. Yang huruf kecil ini banyak anggota. Kemudian sebaliknya dari B ke A adalah A pangkat B. Di sini dilihat untuk mempermudah mengingatnya, dari A ke B maka dibalik, B pangkat A. Dari B ke A pangkat B. Begitu ya. Nah, untuk contoh soalnya, diketahui himpunan A adalah faktor dari 15 dan himpunan B bilangan ganjil kurang dari 7. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Yang B, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Penyelesaiannya. Nah, anggota A itu adalah faktor dari 15. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15. Berarti anggota A itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka banyak anggota A, banyak itu disimbolkan, dilambangkan N ya. N itu banyak. Banyak anggota A sama dengan 4. Sedangkan anggota B itu adalah bilangan ganjil kurang dari 7. 1, 3, dan 5. 7 tidak termasuk ya, karena dia kurang dari 7. Bukan kurang sama dengan, tapi kurang saja. Berarti 1, 3, 5. Nah, banyaknya anggota B itu ada 3. Ya, 1, 3, 5. 1, 2, 3. Ada 3. Nah, yang menjadi patokan adalah ini, banyaknya anggota. Anggota A ada 4, anggota B ada 3. Nah, dari situ kita akan mencari banyaknya pemetaan dari A ke B yang mungkin. Berarti B pangkat A. B-nya 3, A-nya 4. 3 pangkat 4. Sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 4 kali ya. Itu akan sama dengan 81. Kemudian dari B ke A adalah A pangkat B. Sama dengan A-nya 4, B-nya 3. 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 itu akan sama dengan 64. Oke, itu kita akan bahas korespondensi satu-satu. Kita akan bahas nanti apa bedanya sih fungsi dengan korespondensi satu-satu.
tentu kalian pernah menyaksikan perlombaan balap mobil Formula 1 ya, F1 di layar televisi. Nah, bagaimana hubungan antara pembalap dan mobil yang dikemudikannya? Para pembalap sedang berlomba di arena balap mobil Formula 1 akan mengemudikan mobilnya sendiri-sendiri. Pasti sendiri-sendiri ya. Tidak mungkin seorang pembalap mengendarai 2 mobil sekaligus. Seorang mengendarai 2 mobil. Nggak mungkin. Dan tidak mungkin pula 2 orang pembalap mengemudikan 1 mobil. Setirnya aja 1 ya. Masa dikendalikan 2? Itu juga nggak mungkin. Nah, keadaan seorang pembalap mobil mengemudikan satu mobil merupakan korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi 1 itu semua anggotanya yang A dan yang B dipasangkan satu-satu ya. Seperti mobil dengan pembalapnya sendiri-sendiri kan? Nah, itu berarti korespondensi satu-satu. Dari contoh di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 2 himpunan A dan B dinyatakan saling berkorespondensi satu-satu jika semua anggota himpunan A dan himpunan B dapat dipasangkan sedemikian rupa sehingga setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan A. Pada korespondensi satu-satu, banyak anggota himpunan A itu kita lambangkan NA akan sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Kita lambangkan NB. Maka NA sama dengan NB. Banyaknya anggota A pasti akan sama dengan banyaknya anggota B. Seperti tadi mobil dengan pembalapnya. Mobilnya ada 5, pasti pembalapnya juga ada 5. Maka banyak anggota A itu akan sama dengan banyaknya anggota B. Dan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah N faktorial. Apa itu N faktorial? N faktorial adalah mengkalikan angka dengan angka sebelumnya sampai dengan 1. Misalkan nih, banyak anggota A dan B itu ada 5. Maka cara mencarinya adalah 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalikan berapa? Ya. Kemudian misalkan anggotanya ada 3. Maka 3 faktorial. Kalikan ke bawah sampai 1. 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. 6 ke 1, 6. Berarti 6. Gitu ya. Jadi mengkalikan ke bawah sampai dengan 1. Nah, sketsa gambar diagram panah korespondensi satu-satu. Ini sketsa gambarnya. Lihat nih, anggota A ada 3, anggota B juga ada 3. Semua dipasangkan satu-satu. Nah, ini mah setia ya. Yang A-nya setia, yang B-nya juga setia. Kalau fungsi, nah ini bedanya dengan fungsi. Kalau fungsi, kemarin kalau fungsi nih, misalkan ada di sini ada 3 anggota. Di sini juga ada 3 anggota. Udah sama korespondensi satu-satu, anggotanya 3. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau misalkan fungsi, nah dia dipasangkan, yang boleh berpasangan semua itu anggota A. Ini harus dipasangkan juga 1. Ini harus dipasangkan. Lihat yang B. Ada yang tidak terpasangkan, sedih ya dia nggak punya pasangan. Aya nu hawok jadi 2. Nggak jadi masalah. Karena kalau fungsi syaratnya hanya anggota A yang harus setia. Hanya anggota A yang dipasangkan 1 pasang ke anggota B ya. Semua harus terpasangkan dan dipasangkan 1. Fungsi malicik ah. Nah, kalau korespondensi satu-satu, dua-duanya dipasangkan nih, semuanya dipasangkan dan 1 ya. A-nya dipasangkan, B-nya dipasangkan, semua dipasangkan dengan adil. Ya. Hidup berpasang-pasangan dan setia. Itu bedanya, ini fungsi, kalau yang ini korespondensi satu-satu. Ya, kalian harus bisa membedakannya. Lanjut.
Contoh soal. Ini contoh soal untuk korespondensi satu-satu ya. Sekelompok siswa SMP mengikuti kegiatan white game atau mencari jejak. Mereka mendapat tugas pada tiap pos yang mereka lewati. Pada suatu pos, tugas yang mereka peroleh adalah menemui salah satu seniornya di pos berikutnya. Nama senior yang harus ditemui tersebut tertulis dalam sandi 3012. Jika sandi itu didasarkan pada korespondensi satu-satu antara himpunan angka 0, 1, 2, 3, 4 dan kata gusar, siapa nama senior yang harus ia temui? Nih, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang diketahui katanya gusar. Kita pasangkan 0 dengan G, 1 dengan U, 2 dengan S, 3 dengan A, dan 4 dengan R. Nah, dari sini kita akan mencari sandi 3012. 3A, nih ya. 3 kan ini tadi 3012. 3012. 3 berapa nih? A. 0, G. 1, U. 2 S. Berarti Agus. Berarti nama senior yang ditemui adalah Agus. Gitu ya. Nah, yang kedua, contoh soalnya. Harusnya ini Ibu baca dulu soalnya baru jawabannya. Nggak apa-apa ya. Diketahui P sama dengan ABC. Anggota P adalah ABC. Anggota Q adalah min 1, 0, 1. Berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin? Ini tidak suruh dipasangkan, tidak suruh dibikin diagram panah. Hanya tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin. Ingat, mencari korespondensi banyaknya. Banyaknya. Korespondensi atau N ya, N itu banyaknya. Korespondensi satu-satu yang mungkin adalah menggunakan N faktorial. Jangan lupa. Nah, ini penyelesaiannya. Ini ya Agus sudah kita bahas tadi ya. Caranya. Nah, yang kedua, jadi senior yang harus ditemui menurut sandi itu adalah Agus. Yang kedua, P sama dengan ABC. Banyaknya P 3. Pasti akan sama dengan banyaknya Q ya, 3. Maka NP sama dengan NQ sama dengan 3. 3 faktorial. Berarti mengkalikan ke bawah dengan angka sebelumnya sampai dengan 1. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6 kali 1, 6. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah 6. Selesai, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Dikerjakan ya. Nah, sama dengan contoh soal caranya. Ya, kalau tidak dimengerti silahkan bertanya. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.